Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Octavia Alizia, peserta Latsar CPNS 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat Angkatan 2 Kelompok 4 NDH 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Di sini saya akan membahas 6 isu yang terdapat di RSUD Cikalongwetan. Sebelumnya, langkah pemecahan masalahnya yaitu 1. Identifikasi isu. Yang kedua, menemukan isu prioritas dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu dengan metode Fishbone. Yang keempat, gagasan untuk penyelesaian masalah. Identifikasi isu yang ke-1 yaitu isunya perawat yang sering datang terlambat ke tempat kerja atau saat pertukaran shift. Dampaknya menghambat pelayanan kepada pasien, bertambahnya jam kerja terhadap rekan di ruangan. Pihak yang terdampaknya itu pasien serta rekan kerja atau perawat. Isu yang kedua, banyaknya sampah yang menumpuk di ruangan maupun di area rumah sakit. Dampaknya menjadi sumber infeksi, rumah sakit tampak kotor, serta mencemari lingkungan. Pihak yang terdampaknya yaitu petugas rumah sakit, pengunjung rumah sakit, petugas kebersihan. Isu yang ketiga yaitu tidak adanya barcode identitas pasien sehingga ditulis manual. Dampaknya terjadi kesalahan penulisan identitas pasien sehingga menimbulkan resiko tertukar identitas antara pasien yang satu dengan yang lain. Tidak menulis identitas pasien di rekam medis karena lupa atau terlewat. Pihak yang terdampaknya yaitu pasien, petugas kesehatan, petugas rekam medis. Isu yang keempat yaitu banyaknya pasien dan pengunjung yang datang ke rumah sakit tidak menggunakan masker. Dampaknya meningkatkan resiko terjadinya penyakit, mempercepat penularan penyakit baik terhadap sesama pasien dan pengunjung maupun kepada tenaga kesehatan. Pihak yang terdampaknya yaitu petugas rumah sakit, pengunjung rumah sakit, serta pasien. Isu yang kelima yaitu banyaknya penunggu pasien yang berada di rumah sakit melebihi aturan. Dampaknya membuat kerumunan, mengganggu kenyamanan pasien yang lain. Terlalu banyak yang mengetahui kondisi pasien sehingga banyak yang bersuara membuat bingung petugas kesehatan. Pihak yang terdampaknya pasien, petugas kesehatan, penunggu pasien. Isu yang keenam, kurangnya sumber daya manusia sehingga banyak ruangan dan tempat tidur yang terpakai karena SDM yang tidak mencukupi. Dampaknya pasien tidak dapat dirawat di rumah sakit karena kurangnya sumber daya manusia. Petugas kesehatan lelah bekerja karena kurangnya tenaga kesehatan, serta pendapatan rumah sakit tidak meningkat karena sedikitnya bor atau bed occupancy rate. Pihak yang terdampaknya petugas rumah sakit, pasien, serta manajemen rumah sakit. Menemukan isu prioritas dengan metode USG yaitu urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Seriousness berarti seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah terhadap isu tersebut. Dan growth, seberapa kemungkinannya isu tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dinilai dengan 5 poin. 1. Sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Setelah ditemukan dengan menggunakan metode USG, isu yang paling memiliki poin paling besar yaitu nomor 4. Banyak pasien yang berkunjung ke rumah sakit tidak menggunakan masker dengan total poin 12 dari nilai U4, S4, G4. Isu prioritas yaitu banyak pasien dan pengunjung yang datang ke rumah sakit tidak menggunakan masker akan kita analisis menggunakan metode Fishbone. Penyebab-penyebabnya untuk menjadikan isu tersebut yaitu kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan masker, rendahnya tingkat pendidikan pasien atau pengunjung, penyampaian informasi pentingnya penggunaan masker yang kurang optimal, kurangnya poster atau leaflet atau sarana belajar mengenai pentingnya penggunaan masker, tidak adanya punishment untuk yang tidak menggunakan masker, serta kebiasaan yang sulit diubah menyebabkan banyak pasien dan pengunjung yang datang ke rumah sakit tidak menggunakan masker. Gagasan kreatif yang dapat diusulkan yaitu membuat sarana belajar atau poster atau leaflet mengenai pentingnya penggunaan masker, memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan masker,
memberi contoh untuk selalu menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari, serta bersama-sama dengan seluruh komponen rumah sakit untuk memberi teguran kepada pihak yang tidak menggunakan masker. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.